Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Agus dalam pembelajaran IPA kelas 7, materi tentang suhu dan pengukuran. Siswa-siswi SMP IP Al-Fawaz yang Pak Agus banggakan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Ayah, ibu, serta saudara-saudara kita mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja materi suhu dan pengukuran. Simak baik-baik, nanti ada materi yang akan Pak Agus sampaikan dan nanti ada tugas di Google Classroom, silakan nanti diisi. Suhu dan pengukuran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengetahui konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan perhitungan tentang suhu. Yang ketiga, berpikir kritis dalam memahami konsep suhu dan pengukuran. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajarannya. Apa itu suhu? Nah, pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya di masyarakat, untuk mengukur suhu cenderung dengan menggunakan panca indera, itu dengan menggunakan tangan gitu. Tetapi itu bukan menjadi patokan ya untuk seluruh dunia ya, tidak dipakai oleh seluruh dunia. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah satu alat untuk mengukur suhu, yaitu termometer. Ya, ini pengukurannya valid sekali, ini menggunakan termometer. Skala Celcius ya, pada abad 17 terdapat 30 jenis skala yang membuat para ilmuwan kebingungan. Hal ini memberikan inspirasi bagi seorang ilmuwan ya yang bernama Anders Celsius ya pada tahun 1701 sampai 1744. Sehingga pada tahun 1742 ya beliau memperkenalkan skala yang digunakan sebagai pedoman pengukuran suhu. Ya, skala ini diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu skala Celcius ya. Nah, itu ya. Apabila benda didinginkan terus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak ya. Kondisi ini disebut dengan kondisi nol mutlak ya. Kita lanjutkan. Termometer. Nah, ini termometer ini, apa itu termometer? Nah, termometer itu alat untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Nih, ini alat untuk mengukur suhu, namanya termometer. Bagaimana prinsip kerjanya? Ya, prinsip kerjanya, volume zat akan berubah jika dipanaskan atau didinginkan ya. Naik turunnya volume zat itulah yang dijadikan sebagai acuan menentukan suhu benda ya. Naik turunnya volume zat itu sebagai acuan untuk menentukan suhu benda ya. Ini perbandingan skala termometer ya. Ada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin ya. Bagaimana perbandingannya? Kita lihat yang pertama termometer Celcius ya, titik bekunya 0 sampai 100 derajat. Yang kedua termometer Reaumur, titik bekunya 0 sampai 80 derajat. Yang ketiga termometer Fahrenheit, titik bekunya 32 sampai 212 derajat ya. Yang terakhir yang keempat termometer Kelvin ya, titik bekunya 273, titik didihnya 373. Itu perbandingan skala termometer ya antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin.
Ini perbandingannya kalau kita sederhanakan ya, kalau kita KPK-kan ya untuk perbandingan derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit serta Kelvin ya, 100 banding 80 banding 180 banding 100. Nah, KPK dari persamaan di atas adalah 20. Berarti untuk Celcius KPK dari 100 ya adalah 100 bagi 20 yaitu 5. Untuk yang Reaumur 80 dibagi 20 4. Untuk Fahrenheit perbandingannya 180 dibagi 20 9 perbandingannya. Untuk Kelvin 100 dibagi 20 5. Tapi untuk khusus untuk Kelvin ada rumus sendiri. Kita lanjutkan. Ini hubungan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin sebagai berikut. Untuk Celcius perbandingannya 5, untuk Reaumur perbandingannya 4, untuk Fahrenheit ini ya, kalau kita mencari Celcius otomatis kita nanti dikurangi ya 32 ya. Sebaliknya kalau kita mencari Fahrenheit ditambah 32 ya. Ini yang Kelvin, ada rumusnya nanti ya, ada perhitungannya untuk Kelvin ya. Secara matematis dapat dituliskan di atas ya, ini rumusnya. Nah, ini secara hubungan Celcius dengan Reaumur. Nih hubungannya Celcius berbanding Reaumur sama dengan 5 banding 4 atau 5/4. Nah, kalau kita mencari derajat Celcius sama dengan 5/4 kali derajat Reaumur. Nanti untuk pembahasan soalnya ada ya di bawah. Kita lanjutkan ini. Hubungan antara Celcius dengan Fahrenheit. Nah, Celcius banding ya derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5 banding 9, 5/9. Kalau kita mencari derajat Celcius ya, seperti Pak Agus katakan tadi di awal ya, untuk mencari derajat Celcius sama dengan 5 banding 9 kali derajat Fahrenheit dikurang 32. 5/9 kali derajat Fahrenheit dikurang 32. Kalau kebalikannya, kalau mencari Fahrenheit sudah diketahui Reaumurnya, berarti Fahrenheit ya derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dibalikan 9/5 kali derajat Celcius ditambah 32. Itu kalau untuk mencari derajat Fahrenheit ya. Hubungan Fahrenheit dengan Reaumur. Nah, hubungan Fahrenheit dengan Reaumur, nah ini ya Fahrenheit dikurang 32 per Reaumur sama dengan 9 bagi 4 atau 9/4 derajat Fahrenheit sama dengan 9/4 bagi 4 ya kali derajat Reaumur ditambah 32. Nah, ini ditambah untuk mencari derajat Fahrenheit ya. Itu meskipun dicari udah ada derajat Reaumurnya atau derajat Celciusnya, otomatis ditambah 32 gitu ya. Hubungan Celcius dengan Kelvin nih, derajat Celcius per derajat Kelvin dikurang 273 sama dengan 5 bagi 5 ya, 5 banding 5. Nah, untuk derajat Kelvin sendiri ya, untuk derajat Kelvin ya misalkan derajat Celciusnya sudah diketahui, gimana untuk mencari derajat Celciusnya? Berarti sama dengan derajat Kelvin dikurangi 273. Gimana untuk mencari derajat Kelvinnya? Ya, tinggal dibalik ya. Derajat Kelvin ya, untuk mencari derajat Celciusnya, berarti derajat untuk mencari derajat Kelvinnya tinggal ditambah ya. Derajat Celcius ditambah 273. Itu mudah sekali ya, nah ya. Itu untuk mencari derajat Kelvinnya. Berarti derajat Celcius ditambah 273. Lanjutkan. Ini contoh soal ya. Ada contoh soal yang nomor 1. Suhu suatu benda diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit. Menunjukkan skala 77 derajat Fahrenheit. Suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celcius adalah
Nah, kita masukin perbandingan. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang tertunda tadi. Kita masuk contoh soal ya. Soal nomor 1. Suhu suatu benda diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit. Menunjukkan skala 77 derajat Fahrenheit. Suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celcius adalah, suhu Fahrenheitnya udah diketahui 77 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan yaitu berapakah derajat Celciusnya. Langsung saja pembahasan ya. Untuk mencari derajat Celcius ya, kita masukkan rumus ya. 5/9 ya. 5 dibagi 9 ya, kali derajat Fahrenheit dikurangi 32. Nah, yang mana yang harus diisi dulu, yaitu yang ada di dalam kurung ya. Berarti kita masukkan 5/9 kali 77 dikurang 32. Berarti hasilnya 77 dikurang 32, dikurang 32 dulu ya. 77 dikurang 32 yaitu 45 ya. 45 dibagi 9 yaitu 5. Berarti 5 kali 5 25 gitu ya. 5 kali 5 25. Hasilnya 25 derajat Celcius ya. Mudah sekali. Bagus ulangin. Ini ada soal nomor 1 ya. Suhu suatu benda diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit ya. Menunjukkan skala 77 derajat Fahrenheit ya. Suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celcius adalah, kita mencari derajat Celciusnya ya. Otomatis kita masukkan rumus 9 bagi 5 ya, kali derajat Fahrenheit dikurangi 32. Nah, derajat Celcius sama dengan 5/9 ya, dalam kurung 77 dikurang 32. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 77 dikurang 32 adalah sekitar 45. Nah, berarti derajat Celcius sama dengan ya 5/9 kali 45 ya. 45 dulu dibagi 9 yaitu 5 ya. Berarti 5 kali 5 itu 25 derajat Celcius. Mudah ya Naya ya. Itu contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2 ya. Mari kita lihat contoh soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Nah, zat cair nih, diukur dengan termometer Celcius ya. Diperoleh angka 40 derajat Celcius ya. Zat cair tersebut. Suhu zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur akan menjadi sebesar titik-titik. Nah, sudah diketahui derajat Celciusnya 40 derajat. Dicari yaitu derajat Reaumur. Kita masukkan rumusnya. Derajat Reaumur sama dengan 4/5 ya. 4 perbandingan untuk Reaumur, 5 perbandingan untuk Celcius. Yang 4/5, 4 dibagi 5 kali derajat Celcius ya. Derajat Celciusnya berapa? 40. Kita masukkan 40. Berarti derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali 40. 40 dibagi 5 adalah 8 ya. Berarti 8 kali 4. Berarti hasilnya 32. Jadi ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 32 derajat Reaumur. Itu soal nomor 3. Nomor 2 ya. Soal nomor 3 sekarang ya. Pada suatu pengukuran suhu air menunjukkan ya 140 derajat Fahrenheit. Nah, apabila diukur menggunakan termometer Celcius, maka akan menunjukkan nilai. Berapakah nilai derajat Celciusnya? Nah, kita masukin rumusnya karena udah diketahui derajat Fahrenheitnya. Derajat Celcius sama dengan
derajat Celcius dibagi derajat Fahrenheit kali dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat. Nah, karena mencari derajat Celcius maka harus dikurangi. Kalau sebaliknya kita mencari derajat Fahrenheit maka ditambah gitu. Berarti kita masukin 5/9, 5 dibagi 9 kali dalam kurung 140 dikurang 32, berarti 5/9 kali 108. Nah, 5/9 kali 108. 108 bagi 9 dulu ya. Bagi 9 ya, 108 dibagi 9. Nah, sama dengan 12 ya. 12 kali 5 berapa hasilnya? Yaitu 60 ya, 60 derajat Celcius ya. Ini soal yang nomor 3. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Nah, ini asah kemampuan ya. Nah, ini nanti kalian kerjakan ya di Google Classroom ya. Ini asah kemampuan kalian ya. Nomor 1, suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur ya, diperoleh hasil 50 derajat Reaumur. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celcius, Fahrenheit, sama Kelvin? Kita masukkan rumusnya ya. Ya, Pak Agus kasih tahu rumusnya ini, kita akan mencari derajat Celcius. Berarti untuk mencari derajat Celcius tersebut kita harus memakai rumus ya perbandingan, karena sudah diketahui derajat Reaumur, berarti rumusnya apa? Derajat Celcius sama dengan 5/4 kali derajat Reaumur ya. Begitu juga dengan ini, dengan apa? Dengan Fahrenheit. Kita masukin rumusnya, karena kita mencari Fahrenheit harus ditambah dengan 32 ya. Itu soal pertama, nanti silahkan kerjakan di Google Classroom. Nah, ini ada apa? Ada 2 soal. Ini juga sama, nanti kerjakan ya di Google Classroom ya. Ada skala Celcius, sudah diketahui skala Celciusnya, tinggal dicari skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Yang kedua, sudah diketahui skala Fahrenheitnya, tinggal dicari skala Celciusnya, skala Reaumur, sama skala Kelvin. Yang keempat, sudah diketahui sama skala Fahrenheitnya, kita cari skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Kelvinnya. Nah, itu aja dari Pak Agus, yang mudah-mudahan ya pembelajaran hari ini ada manfaatnya ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk semua tugas silakan nanti boleh dikumpulkan di Google